Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Alam Sari, NPM 2101010056. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama ada pengertian kitab. Menurut bahasa, kitab berasal dari kata katabah yang artinya menulis, mewajibkan, dan menetapkan. Sedangkan secara etimologis, kitab berarti tulisan atau sesuatu yang ditulis yang mengandung makna. Jadi, kitab adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah sebagai pedoman hidup umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup sampai akhirat. Kemudian ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi untuk menuntun kaum Bani Israel kepada jalan Allah. Kitab ini hanya berlaku pada masa sebelum kitab Allah yang berikutnya diturunkan lagi. Kitab ini berisi sejarah penindasan kaum Bani Israel yang dilakukan oleh Raja Fir'aun hingga Bani Israel memutuskan meninggalkan Mesir. Kemudian pokok-pokok ajaran atau firman Allah yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama ada meyakini dan beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyembah benda-benda mati seperti berhala, karena Tuhan semesta alam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga ada tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, seperti sumpah serapah atas nama Allah yang akan menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat, hari Sabtu dimuliakan sebagai bentuk menghormati dan menyembah Allah karena Tuhan menjadikan bumi dan seisinya selama 7 hari. Kemudian yang kelima, memuliakan dan menghormati ayah dan ibu. Kemudian yang keenam, tidak boleh mengambil barang yang bukan hak kita atau mencuri. Kemudian yang ketujuh, larangan agar tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ke-8, sesama manusia tidak boleh saling membunuh satu sama lain. Yang ke-9, tidak boleh berbohong selama menjadi saksi atau sering disebut dengan saksi palsu. Yang ke-10, tidak boleh memiliki hak orang lain dengan cara yang salah. Jadi isi pokok dari kitab Taurat ini sangatlah jelas, merupakan perintah Allah yang wajib untuk ditaati agar mencapai jalan kebenarannya. Namun seperti yang diketahui pada abad ini, kitab Taurat bangsa Yahudi sudah banyak perubahan dan menjadi tidak murni lagi. Kemudian 2, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jika kitab Taurat berisi hukum Allah, kitab Zabur berisi mengenai nasihat dan peringatan melalui nyanyian dan pujian untuk Allah. Pokok-pokok yang ada dalam kitab Zabur diantaranya adalah mengenai jiwaku pujilah Allah. Maka aku akan memuji Allah seumur hidupku, dan selama aku akan menyanyikan pujian untuk Tuhanku. Jangan percaya kepada anak Adam dan raja-raja yang tidak mempunyai pertolongan. Allah membukakan mata orang yang buta, menegakkan orang yang tunduk, dan mengasihi orang yang benar. Dalam nasihat-nasihat inilah yang patut diamalkan umat manusia untuk kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam menjaga dan menguatkan akidah. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi. Kitab ini menjadi pedoman untuk umat Nabi Isa, yakni Nasrani. Dan setelah kitab selanjutnya diturunkan, kitab ini tentu sudah tidak diberlakukan lagi.
Kitab Injil berisi perintah Allah, khususnya memerintahkan manusia untuk hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan alam semesta dan tidak menyekutukannya. Dalam kitab yang asli menerangkan pada akhir zaman akan datang Nabi terakhir, yakni Muhammad SAW. Namun, kitab Injil yang ada di abad ini adalah kebanyakan karangan dan pikiran manusia, sehingga banyak perubahan dan kehilangan kemurnian dan keutuhannya. Bahkan hal ini sering menjadi konflik antar umat. Jika dilihat dan diamati, kaum Nasrani lebih mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, seakan-akan menjadikannya Tuhan. Padahal dalam kitab yang asli, kaum Nasrani jelas diperintahkan untuk menyembah Allah karena Ia adalah Tuhan semesta alam. Di abad ini, kitab Injil yang telah mengalami banyak perubahan membuat kesalahpahaman dalam penafsirannya. Dalam buku Ensiklopedia Islam mengatakan bahwa kaum Nasrani telah mengakui tidak memiliki kitab Injil yang asli dan utuh. Mereka hanya mempunyai terjemahannya. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 sampai 6 Masehi melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab dan disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur dengan surah pertama Al-Fatihah dan surah terakhirnya An-Nas. Ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya, ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode Mekah dan Madinah. Periode pertama Mekah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Surah ini disebut dengan Makkiyah. Sedangkan periode yang kedua yaitu Madinah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Biasanya disebut dengan surah Madaniyah. Quran menjadi kitab yang terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya dikarenakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Serta kesempurnaan, kelengkapan, dan kandungan dalam kitab ini yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kitab ini memiliki keistimewaan dari kitab-kitab lainnya, yaitu A. Menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. B. Mengandung segala aspek dalam kehidupan manusia seperti hukum, muamalah, ibadah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang C. Kemudiannya yang tidak berubah hingga akhir hayat. D. Menjadi sumber hukum yang utama dan pertama bagi manusia. E. Kitab yang paling banyak dan paling sering dibaca karena mempelajari dan mengamalkannya termasuk ibadah. Karena keistimewaan serta mukjizat yang terkandung di dalam kitab ini, maka umat Islam mempercayai dan mengamalkannya hingga akhir hayat. Muslim wajib melakukan beberapa hal ini terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran kitab terakhir dan mukjizat Nabi Muhammad atas kenabian dan kerasulannya. Kemudian yang kedua, mengamalkan dan mempelajarinya, cara membacanya, ilmu tafsirnya, dan lainnya, seperti dalam surah At-Taubah ayat 122. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ajaran di dalam Quran dan mengajak muslim lainnya untuk membaca Quran sebanyak mungkin. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Al-Quran memiliki nama-nama lain, yaitu yang pertama Kitabullah atau Alkitab, terkandung dalam Al-Quran ayat 2 dan Al-An'am ayat 114. Kemudian yang kedua, pembeda atau Al-Furqan sebagai pembina baik dan pembenar atau yang buruk. Kemudian yang ketiga, Az-Zikir atau peringatan, disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, dan tentu saja di antara semua nama-nama dan nama Al-Quran yang paling dikenal adalah yaitu nama Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga, dan sebagai umat Islam wajib melaksanakannya karena Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi yang terpilih untuk memberikan petunjuk dan pedomannya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah untuk hambanya benar-benar berisi kebenaran.
mengenai segala sesuatu di alam semesta dan petunjuk yang pasti dunia dan akhirat. Umat Islam wajib membenarkan dan meyakini kitab-kitab Allah karena semua yang dituliskan dalam kalamullah Allah, kehendak dan keinginannya. Kemudian, bagaimana sikap atau perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita harus meyakini, menghormati, dan mengakui kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran atau mengakuinya dengan hati dan lisan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang utama dan paling akhir diturunkan. Kemudian yang ketiga, meyakini serta mengakui Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani kehidupan ini serta merta hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai landasan hukum, petunjuk, serta pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran mudah diterima secara akal dan hati karena datang dengan aturan atau syariat yang universal, yang mana dalam hal-hal penerapannya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan moderasi Islam. Karena Al-Quran adalah kitab yang abadi yang tidak bisa dirubah dan tidak akan terkalahkan oleh peradaban zaman. Kemudian garis besar isi kandungan Al-Quran, yaitu ada akidah, akhlak, hukum, dan sejarah. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan keesaan Allah dalam bertauhid kepadanya. Akidah menjadi penegak dan keimanan meyakini rukun iman sebagaimana seharusnya. Karena iman tanpa akidah sama saja dengan iman yang kosong. Pembelajaran dalam ilmu akidah dilakukan dengan mengokohkan terhadap pemikiran dan hati nurani manusia itu sendiri, seperti terhadap keyakinan fenomena alam yang terjadi atas kehendak Allah. Jika tidak percaya akan semua ini berarti sama saja dengan tidak percaya atas kekuasaan Allah, pemilik alam semesta ini, karena semua ini sudah banyak diterangkan di dalam kitab-kitabnya. Kemudian yang kedua ada akhlak. Akhlak merupakan sikap atau adab atau perilaku manusia dalam melakukan perbuatan baik atau buruk. Menghormati sesama manusia, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan lain-lain. Dalam Quran, hal-hal seperti ini diatur dan dijelaskan seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Karena tanpa akhlak, manusia tidak akan bisa menumbuhkan rasa saling menghormati dan bukan tidak mungkin kehidupan manusia akan menjadi kacau. Kemudian yang ketiga ada hukum atau aturan. Sebagai pedoman hidup, Quran menjadi tolak ukur sumber hukum yang utama dan pertama dalam segala bidang seperti ibadah, muamalah, perdagangan, pernikahan, halal dan haram, dan masih banyak lainnya. Karena tidak ada kehidupan manusia yang bisa berjalan dengan lancar tanpa aturan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mana yang boleh dan tidak untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada sejarah. Sejarah, kisah para nabi dan rasul, kisah mengenai mukjizat serta kejadian yang sudah berlalu atau akan datang. Semuanya tertulis jelas di dalam Al-Quran. Sejarah akidah, akhlak, dan hukum memiliki penjelasan yang masuk akal dan logis di dalam Al-Quran sebagaimana keduanya dalam menentukan dan menetapkannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.